Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 359-360. Bab 359. Di dalam departemen penjualan. Seorang pria parubaya berjas berdiri di depan seorang gadis, menghina gadis itu dengan ekspresi sangat bersemangat. Gadis itu berdiri di sana dengan kepala tertunduk, air mata hampir jatuh, tapi dia tidak berani membantah. Saat ini, ada banyak orang di bagian penjualan, tetapi mereka semua menyaksikan kegembiraan tersebut, dan tidak satupun dari mereka yang berani berdiri dan berbicara mewakili gadis itu. Tuan Sanders, izinkan saya membawa Anda ke meja pasir untuk melihat dulu. Liu Chenwei sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu sejak lama, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Namun, jejak kesedihan muncul di mata Fendi Sanders, dan ekspresinya menjadi suram. Dia tidak menjawab pertanyaan Liu Chenwei, tetapi berjalan langsung menuju posisi gadis itu. Tang Xiaoman, apakah aku mengatakan bahwa kamu adalah babi? Bahkan klien yang baik pun dapat melarikan diri olehmu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan masalah ini hari ini? Katakan padaku. Pria parubaya itu berteriak pada gadis itu dengan penuh semangat. Pada saat ini, gadis yang berdiri di sana dimarahi tidak lain adalah pengawas Universitas Fendi Sanders, Tang Xiaoman. Hubungan antara Fendi Sanders dan Tang Xiaoman selalu sangat baik. Tang Xiaoman tidak pernah meremehkan Fendi Sanders karena kemiskinan Fendi Sanders. Sebaliknya, dia sering membantu Fendi Sanders. Namun dalam kesan Fendi Sanders, kondisi keluarga Tang Xiaoman seharusnya cukup baik. Meski ia bukan generasi kedua yang kaya, tidak cukup hanya direduksi bekerja di tempat seperti bagian penjualan, bukan? Manajer Ma, saya sudah tahu bahwa saya melakukan kesalahan, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi, saya tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Tang Xiaoman berkata kepada pria parubaya dengan ekspresi sangat gugup. Beri kamu kesempatan. Setelah mendengar ini, manajer Ma tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan wajah datar, Tang Xiaoman, apakah menurut Anda masih memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya sekarang? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda telah dipecat. Cepat dan kemasi barang-barangku dan keluar. Tang Xiaoman memandang pria parubaya di depannya, jejak keputusasaan muncul di matanya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Manajer Ma, saya benar-benar tahu saya salah, Anda dapat mengurangi gaji saya, tapi tolong jangan pecat aku oke? Kurangi gajimu. Manajer Ma memberikan senyuman yang sangat menghina, dan kemudian berkata dengan suara yang aneh, berapa nilai gajimu? Biar ku beritahu, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini, apa kamu mendengarku? Dengar. Aku dengar. Tang Xiaoman mengangguk tak berdaya, lalu ragu-ragu sejenak, menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, Manajer Ma, kapan gajiku akan dibayar? Tang Xiaoman, aku bilang kamu masih harus tidak tahu malu. Kamu melarikan diri dari klien besar sepertiku, dan kamu masih berani meminta gajiku. Aku sudah melunasinya tanpa membuatmu kehilangan uang. Manajer Ma menatap bola matanya, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Tetapi saya telah bekerja di bagian penjualan selama hampir sebulan. Sebelumnya tidak disepakati bahwa meskipun saya tidak memiliki kinerja, saya masih bisa mendapatkan jaminan gaji sebesar 4.000 yuan. Mengapa Anda mengatakan itu jika Anda tidak punya sekarang, kamu tidak akan memilikinya? Tang Xiaoman berteriak dengan penuh semangat. Tang Xiaoman, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang, pergi dari sini, apa kau mendengarku? Manajer Ma melihat semakin banyak orang menonton kesenangan di sekitarnya, jadi dia tidak berniat untuk terus terlibat dengan Tang Xiaoman, dan berbalik untuk pergi. Dia sudah bekerja di sini selama sebulan. Bahkan jika kamu memecatnya, kamu tetap harus membayar gajinya. Saat ini, Fendi Sanders tiba-tiba memanggil. Setelah Tang Xiaoman mendengar suara Fendi Sanders, dia buru-buru menoleh untuk melihat Fendi Sanders, dan kemudian membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Saat ini, Fendi Sanders mengenakan setelan merek terkenal, dan temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika bukan karena mendengar suara Fendi Sanders, Tang Xiaoman tidak percaya bahwa orang yang berdiri di depannya saat ini adalah Fendi Sanders. Fendi Sanders, kenapa kamu ada di sini? Tang Xiaoman bertanya pada Fendi Sanders dengan ekspresi terkejut. Saya di sini untuk melihat rumahnya. Fendi Sanders menjawab dengan ringan, lalu menatap pria parubaya itu dan melanjutkan, kamu dapat memecatnya sekarang, tetapi kamu harus melunasi gajinya. Manajer Ma menoleh untuk melihat ke arah Fendi Sanders, dan memarahi dengan ekspresi yang sangat menghina, bocah bau, kamu jenis bawang apa? Apa hubungannya denganmu ketika aku memecat karyawan? Mengapa kamu tidak tetap tenang? Manajer Ma, Anda benar-benar agung sekarang. Beraninya Anda berbicara seperti itu pada Tuan Sanders. Sebelum manajer Ma selesai berbicara,
Ketika manajer Ma melihat Liu Chenwei, dia tertegun dan berkata dengan gemetar, Liu. Tuan Liu, kapan Anda datang ke sini? Liu Chenwei membeli beberapa villa sekaligus karena Fendi Zanders terakhir kali, dan salah satunya adalah villa luang yang tak ternilai harganya. Jadi dengan mengandalkan pencapaian ini, Liu Chenwei telah menjadi wakil manajer umum Hengke Real Estate, itulah sebabnya manajer Ma sangat gugup saat melihat Liu Chenwei. Saya di sini hari ini untuk menemani Tuan Zanders melihat rumah. Liu Chenwei menjawab dengan ringan. Zanders, Tuan Zanders. Sedikit keterkejutan kembali muncul di mata manajer Ma, karena dia tahu bahwa Liu Chenwei mampu menjadi wakil presiden perusahaan karena generasi kedua kaya yang bermarga Zanders. Ada rumor di perusahaan sebelumnya bahwa Liu Chenwei adalah kekasih generasi kedua kaya yang bermarga Zanders, dan pemuda yang berdiri di sebelah Liu Chenwei kebetulan juga bermarga Zanders. Meskipun manajer Ma bodoh, dia akan tahu apa yang terjadi. Jadi Tuan Zanders. Tuan Zanders, halo, sayalah yang tidak mengenal Taisan, dan saya baru saja menyinggung perasaan Anda, saya benar-benar minta maaf. Sikap manajer Ma berubah 180 derajat. Dia berinisiatif untuk membungkuk kepada Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangan kanannya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat. Dan Fendi Zanders melihat ke arah tangan kanan manajer Ma yang terulur, dan sama sekali tidak berniat untuk berjabat tangan dengannya. Sebaliknya, dia berkata dengan hampa, saya tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan Xiaoman, tapi saya pikir Anda telah melakukannya di depan banyak orang. Bukankah tidak pantas memarahi seorang gadis secara langsung? Juga, mengapa Anda menahan gaji Xiaoman? Dia pantas mendapatkan gaji itu. Manajer Ma tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian dengan cepat menoleh ke Tang Xiaoman dan berkata, Nona Tang, saya benar-benar minta maaf, di sana ada yang salah dengan cara bicaraku barusan, aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu, aku akan memberitahumu sekarang. Minta maaf, akulah yang akan mati, akulah yang buta mata, jadi jangan berpengetahuan seperti saya, oke? Manajer Ma dapat masuk ke posisinya saat ini, dan kemampuannya mengamati kata-kata dan emosi masih sangat baik. Dia dapat melihat sekilas bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan Tang Xiaoman tidak biasa, jadi dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya, dan dia mulai meminta maaf kepada Tang Xiaoman secara langsung. Dan Tang Xiaoman berdiri di sana, benar-benar terpana, menatap kosong ke posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya. Dalam kesan Tang Xiaoman, Fendi Zanders hanyalah siswa biasa, terkadang bahkan lebih buruk dari siswa biasa. Tapi sekarang Fendi Zanders tiba-tiba berubah menjadi generasi kedua yang kaya sehingga bahkan manajer Ma tidak berani menyinggung perasaannya, dan apa yang disebut manajer Ma sebagai Fendi Zanders barusan tetaplah Tuan Zanders. Tang Xiaoman berpikir ini benar-benar tidak masuk akal. Bab 360. Xiaoman, kamu tahu, aku tidak sengaja menargetkanmu, jadi jangan khawatir tentang hal itu denganku, oke? Setelah melihat Tang Xiaoman berdiri diam dan tidak berbicara, manajer Ma mengingatkannya sambil tersenyum. Aku tidak mempermasalahkanmu, aku hanya ingin gajiku kembali sekarang. Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu berbisik. Tidak masalah, aku akan meminta akuntan untuk membayarmu sekarang, jangan khawatir tentang itu. Manajer Ma buru-buru menjawab sambil tersenyum. Selama Tang Xiaoman tidak terus mengganggunya tentang masalah ini, dia akan sangat senang. Feng, generasi kedua yang super kaya. Selama kamu bisa mendapat bayaran. Tang Xiaoman bahkan lebih terkejut ketika melihat sikap manajer Ma, dan dia membuka mulutnya dan bergumam pelan. Manajer Ma, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak cepat melunasi gaji Nona Tang? Sambil berdiri di samping, Liu Chenwei berteriak pada manajer Ma dengan tidak sabar. Dia membawa Fendi Zanders ke sini hari ini untuk tidak menangani masalah sepele ini. Dia tidak ingin membuang waktu di sini karena hal seperti itu. Oke, saya akan memberitahu manajer keuangan sekarang. Manajer Ma mengangguk dengan bijaksana, lalu buru-buru berbalik dan berlari menuju kantor. Setelah manajer Ma pergi, Tang Xiaoman memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya kepada Fendi Zanders apa yang terjadi, dia mendengar Liu Chenwei berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati, Tuan Zanders, jangan buang-buang uang di sini. Sudah waktunya, izinkan saya menunjukkan rumahnya. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berbalik dan bersiap mengikuti Liu Chenwei menuju meja pasir. Tapi Fendi Zanders tidak mengambil dua langkah, dan tiba-tiba menoleh ke arah lihat posisi Tang Xiaoman, dan berkata dengan lembut, pemimpin regu, ikut aku juga, aku punya sesuatu yang aku ingin kamu bantu. Biarkan aku membantu. Tang Xiaoman tertegun sejenak, lalu berlari ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung, Fendi Zanders, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Tunggu sebentar dan kamu akan mengetahuinya. Fendi Zanders tidak menjelaskan masalah tersebut dengan jelas kepada Tang Xiaoman, dan mengatakan bahwa itu adalah tipuan. Dan Fendi Zanders, apa yang terjadi? Dari mana kamu mendapatkan pakaian di tubuhmu?
Mengapa manajer Ma begitu takut padamu sekarang? Memanfaatkan kesempatan ini, Tang Xiaoman buru-buru menanyakan keraguan di hatinya. Pemimpin regu, tahukah kamu bahwa aku adalah generasi kedua yang kaya? Fendi Zanders berkata kepada Tang Xiaoman sambil tersenyum. Apakah kamu generasi kedua yang kaya? Tang Xiaoman membeku lagi setelah mendengar ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Iya. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoman dan tersenyum, tetapi dia sedang tidak ingin menjelaskan masalah ini kepada Tang Xiaoman. Dia juga tidak ingin bertanya kepada Tang Xiaoman mengapa dia datang ke tempat kerja seperti ini. Karena masih ada hal yang sangat penting yang menunggunya untuk dilakukan saat ini, yaitu ia harus mengeluarkan uangnya sebelum Li Yuankang merampas warisan tersebut, meninggalkan jalan keluar untuk kehidupannya di masa depan. Dan tujuan Fendi Zanders memanggil Tang Xiaoman juga sangat sederhana, yaitu dia khawatir jika rumah yang dibeli itu atas namanya sendiri, maka Li Yuankang dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Jadi Fendi Zanders berencana untuk menulis semua rumah ini atas nama Tang Xiaoman, sehingga dia tidak perlu khawatir Li Yuankang dan yang lainnya akan datang untuk menyelidikinya. Fendi Zanders juga mempertimbangkan untuk menulis rumah tersebut atas nama Liu Chenwei, tetapi dia merasa Liu Chenwei agak tidak dapat diandalkan, dan dihadapkan dengan kekayaan yang begitu besar, wanita seperti Liu Chenwei mungkin akan melakukan sesuatu. Jadi dia tetap memilih Tang Xiaoman, yang baik hati. Selain dia, Fendi Zanders tidak bisa memikirkan kandidat yang lebih baik. Tuan Zanders, ini adalah real estate baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami baru-baru ini. Terletak di Jalan Sanli, Kota Baru, selatan kota Jiangcheng. Dari sudut pandang lokasi dan perencanaan, semuanya sempurna, dan saya memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun, harga rumah di sini akan naik. Liu Chenwei berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Tang Xiaoman di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum, pemimpin regu, Anda telah bekerja di sini selama hampir sebulan, apa pendapat Anda tentang rumah di sini? Rumah-rumah di sini sangat bagus. Karena pemimpin regu mengatakan demikian, maka menurutku seharusnya tidak ada masalah. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu menoleh dan berkata kepada Liu Chenwei, Chenwei, tolong bantu saya bertanya berapa banyak rumah yang tersisa di real estate ini, saya ingin semuanya. Semuanya. Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena menurut harga rumah saat ini di kota Jiangcheng, jika Anda berencana membeli semua sisa rumah di real estate ini, biayanya setidaknya 1 miliar yuan. 1 miliar penuh, ini adalah angka yang tidak berani diimpikan oleh orang awam. Tang Xiaoman semakin membuka mulutnya, dan memandang Fendi Zanders di depannya dengan bodoh. Dia merasa sedang bermimpi sekarang, yang sepertinya tidak nyata. Fendi Zanders, apakah kamu bercanda? Ini adalah pusat penjualan, bukan pasar sayur. Bagaimana kamu bisa membeli rumah seperti ini? Sebelum Liu Chenwei dapat berbicara, Tang Xiaoman berbicara terlebih dahulu. Tang Xiaoman tidak mengatakan apakah Fendi Zanders memiliki kemampuan untuk menghabiskan begitu banyak uang, tetapi dia merasa keputusan Fendi Zanders terlalu biasa. Jika Fendi Zanders benar-benar berniat membeli begitu banyak rumah, lalu mengapa dia masih di sini? Bukankah bagus menjadi pengembang sendiri untuk mendapatkan sebidang tanah? Aku tidak bercanda. Chen Wei, pergi dan tanyakan, berapa banyak rumah yang tersisa, aku ingin semuanya. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dan mengulanginya tanpa ekspresi. Oke, baiklah, Tuan Zanders, saya akan bertanya sekarang. Liu Chenwei mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berjalan menuju kantor dengan sepatu hak tinggi. Setelah Tang Xiaoman melihat Liu Chenwei pergi, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Dia bergegas ke Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan keras, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Bagian penjualan ini penuh dengan penjaga keamanan, jika kamu berani bercanda dengan mereka, kamu akan mati dengan menyedihkan. Yang baik hati Tang Xiaoman mengira Fendi Zanders sedang bercanda dengan orang-orang di departemen penjualan ini. Candaan. Mendengar kata-kata Tang Xiaoman, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, apakah menurutmu aku bercanda?